bagus sekali, Suza. Terima kasih, Pak Edi. Nah, benar kan apa aku bilang? Aku mencetak gol dengan mata tertutup. Apa katamu? Teman-teman, setelah kita latihan, kita pergi membeli bola ya. Iya, bola lama harusnya diganti. Thomas. Thomas, dipanggil Monica tuh. Mau apa dia? Monica, kalau kamu mau masuk tim, sayang sekali ya, kamu nggak diterima sama sekali. Ini tim pria, Monica. Aku memanggil Thomas, yang lain jangan ikut campur. Aku nggak akan menggigit, Thomas, kemarilah. Wah, dia kurang ajar sekali. Ya sudah sana, lakukan pemanasan, nanti aku susul. Jangan gigit Thomas kami ya. Atau kami yang akan menggigitmu. Dengar ya, Thomas, saat aku masih di dalam tim, aku merasa ada sesuatu di antara kita. Oh begitu ya, itu kan menurutmu. Thomas, kamu masih belum bisa melupakan Knopa ya? Dia sudah melupakanmu, Thomas, sadarlah. Kenapa kamu bilang seperti itu? Kamu ingin sekali ya merusak moodku di pagi hari, ha? Aku ingin kamu membuka matamu. Ada seorang gadis cantik di hadapanmu. Aku tahu kamu suka padaku. Ayo kita pacaran. Teman-teman, apa yang sedang mereka bicarakan? Monica merayu Thomas. Bagaimana kamu bisa tahu? Pose, sikap, dan wajahnya penuh percaya diri. Coba lihat wajahnya. Jelas sekali dia sedang menggoda Thomas. Oke, kita sekarang mau kemana? Pergi ke kantin? Ayo ke sana. Nggak mau. Kita duduk di sofa dan pura-pura mengikat tali sepatu. Thomas, beredar gosip kalau Knopa mengencani pria yang dikenalnya dari media sosial. Benarkah? Untuk apa aku berbohong, Thomas? Aku hanya nggak mau kamu menderita. Aku prihatin. Gak usah seperti itu, aku gak usah dikasihani. Kamu sudah merusak moodku di hari ini. Aku harus pergi, mau latihan dulu. Maaf ya, Thomas, tapi kamu lebih cocok denganku. Halo, Thomas. Apa kabar, Thomas? Luar biasa. Wah, Thomas gak seperti dirinya. Apa yang telah Monica katakan padanya? Entahlah, aku juga gak tahu. Intrik dari segala penjuru arah. Jam pelajaran kan sebentar lagi mulai. Ayo kita ke kantin, jangan sampai kita lapar. Iya, Kathy, kamu tenang saja. Thomas itu memang pujaan semua gadis, semua orang menggodanya. Oke, ayo kita sarapan. Aku akan mencari tahu nanti saja. Dora nggak pernah ninggalin meja resepsionisnya. Dia seperti menempel di sana. Lihat saja. Oke, kita pura-pura sedang persiapkan pelajaran dan membaca. Oke, begitu Dora pergi dari sana, kamu langsung ke mejanya dan ambil kunci perpustakaan. Apa? Kenapa aku? Kamu saja yang ambil dan aku berjaga-jaga kalau ada yang datang. Jadi penyihir kan idemu, iya kan idemu? Iya, ideku. Kalau gitu kita harus ambil bukunya. Kamu memang sangat keterlaluan. Aku keterlaluan. Teman-teman, pelajaran akan segera dimulai. Kenapa kalian ada di sini? Ayo cepat masuk kelas sana. Sana pergi cepat. Kamu aja yang Enggak, pergi. kamu aja Ya, kamu sana. aja. Kami sudah pintar, jadi kami kadang nggak masuk ke kelas. Iya, otak kami cerdas. Kami udah pelajari semuanya kok. Mungkin sebaiknya kalian belajar di universitas saja, bukan di sekolah. Pilihlah masuk kelas atau kantor kepala sekolah. Pintu kantor kepala sekolah tepat berada di depan kalian. Kita gagal, berarti harus tunggu sampai Jumat. Iya, pokoknya kita harus mendapatkan buku itu. Dora, kamu kayak boneka di balik meja resepsionis. Kakimu nggak mati rasa kan? Memangnya kenapa? Jangan cemaskan aku. Sana masuk kelas. Oke, Ricky, ayo kita pergi. Dengar ya, aku mau kantin ini rapi pokoknya. Iya, aku sudah tahu. Piring di tempat piring, sendok di tempat sendok, dan gelas di tempat gelas. Baiklah. Selain itu, mereka mengeluh karena kamu tahu cara membuat pie kubis. Ya, aku nggak bisa membuatnya. Aku akan kirimkan khusus resepnya melalui pesan, tapi tolong ya, jangan disebar pada orang lain. Ini resep rahasia, jangan sampai bocor. Kalau boleh tahu siapa sih yang butuh resep pie kubis? Pokoknya nggak ada orang di dunia ini yang bisa membuatnya. Bersihkan mejanya sekarang juga. Sana. Teman-teman, menurut kalian Thomas menyukaiku? Setidaknya sedikit. Kami tidak bisa baca pikirannya. Tidak mudah memahami Thomas. Iya, dia orangnya tertutup sekali. Aku sudah bersihkan mejanya. Hidup ini menyakitkan. Lihat teman-teman, bahkan Nicole menggoda barista baru itu. Dia itu bukan pemandu sorak, biarkan saja. Rasanya kita seperti dikutuk. Kutukan itu bernama Annette. Dialah kutukan kita.
Nicole, Bapak nggak bisa mengoreksi ujian tanpa coklat panasmu. Iya Pak, barista baru akan buat. Aku sudah ajari dia. Anda pasti bisa mengoreksi ujian. Ayo cepat buat sekarang juga. Pak Guru Edi sudah menunggu. Terima kasih Nicole, semoga saja rasanya sama lezatnya. Lihatlah Pak Guru Edi, dia sama menyedihkannya dengan kita. Iya, kenapa dia bisa jatuh cinta sama Alice? Sifatnya kan jelek. Memang seperti itu, yang baik tertarik pada yang jahat. Aku juga bodoh, aku gak bahagia gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan. Menyebalkan sekali. Oke, kalian harus bersemangat. Kita semua akan baik-baik saja. Wah, bagus sekali. Aku suka yang seperti ini. Nicole, kami pesan pie. Iya, kalau merasa sedang sedih, kalian pasti ingin makan sesuatu, iya kan? Jangan berisik, Bapak sedang mengoreksi ujian kalian. Kamu sudah siap untuk membuat pie yang super lezat? Iya, aku siap. Ini adalah bahan yang sangat rahasia. Kamu mau mengerjakan PR ya, Thomas? Enggak, cuma ingin menulis surat untuk Nova. Untuk apa menulis surat kalau kamu bisa kirim pesan padanya? Itu lebih mudah. Kamu juga bisa menelponnya, itu kan lebih mudah. Kalian itu nggak ngerti, aku nggak mau selalu menanya kabarnya. Kamu itu rindu ya? Enggak, aku putuskan hubungan jarak jauh kami berakhir, itu saja. Kamu yakin, Thomas? Kamu itu kenapa? Aku nggak tahu apa yang dilakukan ke Nova jauh di sana. Ya, dia mungkin saja ke klub bersama Diana. Di sini aku menderita. Cukup, aku udah nggak tahan. Halo Diana, kalau kamu menerima surat ini tolong berikan pada Nova. Aku tahu kamu orang pertama yang akan membuka amplopnya. Halo Nova, bagaimana kabarmu? Kamu pasti baik-baik saja, iya kan? Sepertinya Thomas terlalu cepat mengambil keputusan. Bukan begitu, Nova jarang mengirim pesan padanya dan teleponnya selalu nggak dijawab. Dan dia selalu bilang pada Thomas kalau dia sibuk belajar. Iya, tapi kita tahu apa yang dipelajarinya. Iya, Suza, kamu udah terlalu memperhatikan Tim. Itu namanya perhatian, San. Dia harus melihat rasa cintaku. Tapi kamu bukan neneknya. Biarkan dia makan di rumahnya sendiri. Kamu memang gak berperasaan. Buka pintunya. Baiklah. Halo, teman-teman. Aku cuma menemani dia ya, teman-teman. Kalian sedang apa di sini? Kalian salah masuk ruangan. Ini ruang latihan, bukan toilet para gadis. Aku bawakan cookies dan juga coklat panas, Tim. Kamu lapar kan? Wah, Tim, sepertinya kamu punya ibu baru ya. Kenapa kamu perhatian sekali pada Tim? Teman-teman, jangan ketawa. Makanlah cookiesnya, Tim. Rasanya lezat. Dia tadi membelinya di kantin. Terima kasih Suza, kamu nggak perlu melakukannya. Gak apa-apa, Tim. Aku tahu kamu pasti lapar setelah latihan. Ini untukmu. Oke, terima kasih, tapi jangan mengejarku lagi. Siapa yang mengejarmu? Suza cuma ingin berbuat baik. Apa yang kamu pikirkan sih? Enak aja kalau bicara. San, tenang saja. Coba lihat sikapnya, Suza. Kamu pikir dia pria yang paling keren di sini? Enggak kok, aku nggak berpikir begitu. Kamu dapat apa, Tim? Aku dapat cookies, teman-teman. Wah, ini kesukaanku. Coklat panas untuk kami mana? Pria-pria yang sangat menyebalkan. Ayo Suza, kita pergi. Selamat menikmati makanannya. Hei, ini punyaku. Aku. San, berhentilah mengolok-ngolok aku. Kamu konyol sekali, Suza. Mereka itu jahat dan arogan. Kamu nggak lihat apa perlakuan mereka? Enggak, Tim itu nggak arogan. Dia berbeda. Tim sama aja dengan teman-temannya. Berhenti mengejarnya. Kamu tadi kelihatan konyol. Jujur saja ya, sejak kapan kamu menasehatiku? Sejak hari ini. Suza, San, kami mencari kalian. Kita ke toilet aja. Kami punya tawaran untuk kalian. Ya ampun, kita harus juga meladeni yang kayak gini. Udah, biar aku aja. Silakan, ayo masuklah. Perasaanku lebih baik sekarang. Tim, bawa surat ini untuk dikirim Kamu ya. nggak bisa lakuin sendiri. Ya, aku nggak berani. Aku kan lemah dalam hal ini. Biar aku saja. Sini deh, pacarnya Tim membawakan cookies untuk kita. Teman-teman, berhentilah menertawaiku. Teman-teman, kalian suka masuk ke kantor kepala sekolah? Iya, di mejanya ada banyak permen lezat, Dora. Tenang, Alex. Kita dipanggil ke sini bukan untuk makan permen. Lantas kenapa kalian menuliskan kata-kata nggak senonoh di punggung teman kalian? Apa alasannya? Karena menyenangkan, katakan. Iya, itu menyenangkan. Kalian bilang tulisannya mudah dihapus, tapi ternyata enggak, ya kan? Tenang saja, tulisannya akan hilang dalam 1 tahun, kami janji. 1 tahun? Kenapa selama itu? Memangnya sekasar apa kata-katanya? Enggak kasar, kamu lihat saja sendiri, Dora.
Benar kan, Dora? Kata-katanya biasa saja. Oke, sekarang rapikan kaos dan jaketmu. Ini harus segera dihapus. Aku sudah coba. Ini nggak bisa hilang, Dora. Mungkin itu sudah jadi tato. Aku bisa diusir dari rumah oleh orang tuaku. Oke, kalau begitu kamu harus segera mandi. Jangan sampai orang tuanya tahu kengerian ini. Jadi aku harus bagaimana? Akan hilang dalam 1 tahun. Dora bisa tahan hadapi mereka kalau aku jadi dia. Dia mungkin menyukai pekerjaannya. Dia selalu terlihat tenang. Pemain football di sekolah ini bagaikan badut sirkus ya. Mereka anggap semuanya lucu. Kali ini mereka berbuat apa lagi? Dia nggak boleh pulang dengan tulisan itu di punggungnya. Ya, nggak bisa. Kita harus bagaimana? Dora, kenapa kamu menatap kami seperti itu? Kami nggak melakukan apa. Iya, tadi kami berada di kantin. Kamu nggak curiga sama kami kan, Dora? Begini tim kelinci, aku butuh bantuan kalian. Kalian nggak perlu masuk kelas, bantu dia membersihkan punggungnya dan kembali lagi ke sekolah. Mengerti? Mengerti. Lalu kami harus kemana? Jadi begini teman-teman, anak baru ini harus mandi. Ini sangat mendesak. Baiklah, apa urusan kami? Dengan kamar mandi dan anak baru itu. Aku ingin pinjam kunci asrama kalian. Iya, tapi untuk apa? Teman-teman, siapa nama teman kalian? Namanya juga Udang. Panggil aja dia kayak gitu. Aku bukan Udang, kalian yang Udang. Aku bukan Cyclops, aku Bill. Baiklah Bill, sekarang kamu pergi ke asrama kelinci dan mandilah di sana. Alex dan Mark, kalian berdua bantu dia menghapus tulisan itu ya. Tenang saja, kami akan menggosok punggungmu. Teman-teman, sekarang pinjamkan kunci asrama kalian. Asrama kami? Maksudmu kamar mandi kami untuk mereka? Mereka bisa menghancurkan asrama kami. Banyak celana dalam bermerek di dalam lemariku. Nanti mereka mencuri bagaimana? Jika orang tuanya sampai tahu tulisan di punggungnya, besok mereka pasti akan datang ke sini. Ini tanggung jawabku. Kumohon teman-teman. Kalau kamar mandi kami ada yang rusak atau ada yang dicuri. Aku bisa mati tahu. Para pemain football, jangan sampai asrama kami jadi berantakan ya. Ini tanggung jawabmu, Dora. Terima kasih teman-teman, kalian sudah membantuku. Kalian dengar itu? Jangan sampai ada yang rusak atau hilang. Aku nggak pernah menyangka orang-orang aneh itu datang ke asrama kita. Dan mandi di kamar mandi kita. Astaga, jadi dia akan berendam di sana ya? Ya, itu benar, teman-teman. Tapi katanya tulisan di punggungnya harus dihapus. Dasar bodoh. Jadi kalian menginginkan aku yang mencuri kuncinya? Kami nggak mau melakukannya. Oke, bukan mencuri, tapi mengambil. Itu lebih baik kan? Kami akan kembalikan di malam hari. Kami harus masuk ke perpustakaan. Kenapa kalian harus ke sana? Kalian bukan belajar kan? Untuk belajar. Jadi kalian mau ambilkan kuncinya? Enggak. Baiklah, kalau begitu kami nggak akan melupakan ini. Sebaiknya kalian beli wig. Kalian sebentar lagi botak. Dasar kalian gila! Oke, kita tunggu sampai hari Jumat dan kita ke perpustakaan. Sekarang berharap saja buku yang kita butuhkan ada di sana. Itu benar kan? Aku rasa nggak ada yang peduli pada buku itu selain kita. Kamu tahu, aku sudah bicara pada Thomas. Ya terus? Ya, nggak terjadi apapun. Aku hanya ingin dia melupakan Knopa. Thomas nggak akan meninggalkan Knopa. Mereka udah lama pacaran. Setiap sudah lama, pasti akan berakhir. Teman-teman, kalian mau Aku pesan pesan apa? minum aja. Kathy, berpura-puralah nggak melihat Thomas. Ya, contohlah maskot. Seolah-olah dia nggak menulis surat apapun pada Dora. Ya, aku nggak akan mengejarnya. Jadi aku menunggu dia mengejarku. Jadi kita akan pura-pura duduk di sini sambil mengobrol dan jangan hiraukan mereka. Itu benar sekali. Nicole, dia tuh pacar barumu ya? Ini Thibault. Dia adalah asistenku. Jadi yang kemarin itu Pixel. Pixel adalah nama panggilannya. Namanya adalah Thibault. Iya, Thibault. Buatkan kami makanan yang lezat ya. Kami kelaparan setelah latihan. Thibault. Mereka pria-pria keren di sekolah ini. Kamu harus hidangkan makanan yang lezat untuk mereka. Iya, baiklah. Aku mengerti. Wah, mereka di sana kelihatan bahagia sekali ya. Kalian nggak mau membuat kami tertawa ya? Kenapa kalian tertawa sampai terpingkal-pingkal? Coba lihat, mereka terpancing. Tertawa lebih keras dan abaikan dia. Kenapa ya mereka mengabaikan kita? Tahu mereka seperti kuda. Tim, pastikan ya kamu kirim suratnya. Aku mau mengakhiri hubungan rumit ini secepatnya, mengerti? Ya, pasti akan kukirimkan. Oh, jadi sekarang Thomas melajang ya? Kalian dengar itu nggak? Iya, katanya Thomas melajang. Mungkin dia udah putus dari Knopa. Atau dia meninggalkan Knopa demi aku.
aku. Untukmu, Katie atau Monica? Hari ini mereka mengobrol dengan akur. Sial, sekarang aku harus bagaimana? Ya, kita lihat aja apa rencana Thomas selanjutnya. Ya ampun, aku jadi gelisah. Simpan rasa gelisahmu untuk nanti setelah kita pulang. Kita udah biarkan orang-orang aneh itu berbuat kacau. Coklat panasnya. Terima kasih. Pak Guru Edi, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu sangat membantu. Hanya itu yang bisa Bapak bantu. Bapak selalu membantu gadis yang Bapak sukai. Mereka memang bodoh. Aku nggak habis pikir kenapa mereka melakukan ini padaku. Dora, jika mereka membuatmu marah, laporkan saja pada Bapak. Bapak akan hukum mereka. Terima kasih Pak Edi, nggak apa-apa. Aku sudah mengurus mereka. Sekarang aku pergi dulu ya. Ya, silahkan. Permisi. Bagaimana kalau kita ke kantin? Terima kasih Pak Edi, tapi aku nggak lapar. Dan aku ingin menjadi musuh Alice. Ini hanya obrolan antar teman. Mudah-mudahan pakaian dalam bermerekku itu nggak hilang ya. Jika sampai sisirku hilang. Mereka masih di sini menyebalkan. Kamar mandi kita kebanjiran, teman-teman. Sudah aku duga, ayo kita hubungi Dora. Tapi saat mengembalikan kunci, Dora bilang padaku, ini kuncinya. Aku jamin semuanya aman. Ya, Dora itu terobsesi dengan pekerjaannya. Seharusnya dia itu lebih perhatian pada aku. Maskot, lihatlah ke kamar mandi. Astaga. Maskot, kamu harus lakukan sesuatu. Iya, kamu harus jadi sempurna. Mungkin Dora menyukai pria yang bandel. Ya, itu ide bagus. Kita harus cari tahu apa yang bisa dilakukan. Bersikap kasar pada sutradara. Apa yang mereka lakukan pada kamar mandi kita? Astaga!